Selamat sore dan salam sejahtera dari saya semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Siti Zahra Nasution, SKP MNN. Saya mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan, peminatan medis berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung gugat dan case-nya yang pernah saya jumpai di tempat saya bekerja. Nah, tanggung gugat ini artinya dapat memberikan alasan atas tindakannya. Seorang perawat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, klien, profesi, atasan, dan masyarakat. Untuk dapat melakukan tanggung jawab, perawat harus bertindak menurut kode etik profesional. Tanggung jawab ini memicu evaluasi efektivitas perawat dalam praktek. Untuk kasus tanggung jawab perawat yang pernah saya temukan di tempat saya bekerja, jadi di sini ada seorang pasien, Tuan T, umurnya 55 tahun. Beliau dirawat di ruang perawatan neurologi di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Nah, Tuan T ini dirawat memasuki hari ke-7 perawatannya. Kemudian Tuan T dirawat di ruang tersebut dengan diagnosa medis yaitu iskemik. Dengan kondisi saat masuk di IGD, si Tuan T ini tidak sadar, kemudian tidak dapat makan. Kemudian vital sign yang ditemukan saat itu yaitu tekanan darahnya 170/100, kemudian RR-nya 20 kali per menit, nadinya 68 per menit. Kemudian pada hari ke-7 perawatannya didapatkan kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya menunjukkan 150/100, nadinya 68, kemudian ada dijumpai yaitu hemiparasi atau tumpuan anggota gerak destra, atas dan bawah. Bicara pelo, mulut menyerang kiri, dan Tuan T ini dapat mengerti bila bisa bicara dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tetapi jawabannya tidak begitu jelas dan pelonya. Nah, tetapi saat sore hari, sekitar pukul 15 WIB, terdengar bunyi gelas plastik jatuh, dan setelah itu terdengar bunyi seseorang jatuh dari tempat tidur di ruang perawatan neurologi di mana tempat si bapak tuan ini dirawat. Saat itu juga perawat mendengar suara tersebut mendatangi dan masuk ruang perawatan neurologi. Saat itu perawat mendapatkan bahwa bapak si tuan ini sudah berada di lantai di bawah tempat tidurnya dengan barang-barang yang ada di sekitarnya itu berantakan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, keluarga si Bapak Tuan T ini sedang berada di kamar mandi. Dengan adanya peristiwa itu, keluarga juga langsung mendatangi Bapak Tuan T. Kemudian keluarga juga terkejut dengan peristiwa itu. Keluarga menanyakan kenapa terjadi hal itu dan mengapa. Keluarga tampak kesal dengan kejadian itu, kemudian perawat dan keluarga menanyakan kepada Bapak si Tuan T kenapa Bapak jatuh, dan Tuan T mengatakan, saya mengambil minum tiba-tiba, saya jatuh. Nah, karena tidak ada pegangan pada tempat tidurnya, perawat bertanya lagi, kenapa Bapak tidak minta tolong kepada kami? Saya pikir kan hanya mengambil minum, jawab beliau. Kemudian 2 jam sebelum kejadian tersebut, perawat merapikan tempat tidur si Tuan T dan perawat memberikan obat injeksi untuk menurunkan darah tinggi si klien yaitu Captopril. Tetapi perawat lupa memasang setril tempat tidur si bapak untuk kembali di fasilitas. Tetapi saat itu juga perawat memberitahukan kepada si pasien dan keluarga bila butuh sesuatu itu untuk dapat memanggil perawat dengan alat yang tersedia yang sudah disediakan untuk memanggil kesehatan yang ada diletakkan di tempat ini. Untuk penyelesaian masalah pada kasus di atas ini, menunjukkan bahwa kelalaian perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Seharusnya perawat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, yaitu si Tuan T. Rasa nyaman dan aman salah satunya dengan menjamin bahwa Tuan T tidak akan terjadi injuri atau cedera karena kondisi Tuan T mengalami kelumpuhan seluruh anggota gerak kanan, sehingga mengalami kesulitan dalam beraktivitas atau menggerakkan tubuhnya. Dalam hal ini, perawat lupa atau tidak memasang pengaman tempat tidur atau setril setelah memberikan obat injeksi Captopril, sehingga dengan tidak adanya penghalang tempat tidur membuat si Tuan T ini merasa leluasa bergerak dari tempat tidurnya, tetapi kondisi inilah yang menyebabkan si Tuan T ini terjatuh.
Bila melihat dari hubungan perawat pada pasien dan juga tenaga kesehatan lainnya, tergambar bentuk pelayanan kesehatan baik dari kode etik dan standar praktek atau ilmu keperawatan. Prinsipnya, dalam melakukan praktek keperawatan, perawat itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu melakukan praktek keperawatan dengan ketelitian dan kecermatan, sesuai standar praktek keperawatan, kemudian melakukan kegiatan sesuai kompetensinya, dan mempunyai upaya meningkatkan kesejahteraan serta kesembuhan pasien sebagai tujuan praktek. Untuk penyelesaian kasus Bapak Tuan T ini dan kelalaian perawat di atas, harus memperhatikan beberapa hal baik dari segi pasien dan keluarga, itu yang pertama, kemudian yang kedua perawat secara perorangan, yang ketiga rumah sakit sebagai institusi, dan keempat pandangan dari organisasi profesi. Nah, untuk yang pertama, pasien dan keluarga perlu untuk dikaji atas kejadian tersebut. Bila dilihat dari kasus ini bahwa Bapak Situan T dan keluarganya telah diberikan penjelasan oleh perawat sebelumnya. Bila membutuhkan sesuatu, dapat memanggil perawat dengan menggunakan alat bantu yang ada. Ini menunjukkan juga bentuk kelalaian atau kedisiplinan dari si pasien dan keluarga atas hubungan Bapak Situan T. Nah, dari segi perawat secara perorangan harus dilihat dahulu apakah perawat ini perawat ini sudah kompeten dan sudah memiliki surat izin perawat. Kemudian apakah perawat tersebut memang kompeten dan telah sesuai melakukan praktek dan sudah sesuai melakukan praktek ASKEP pada pasien dengan stroke seperti si Tuan T ini. Tetapi untuk bagaimanapun perawat harus dapat mempertanggungjawabkan semua bentuk kelalaiannya sesuai aturan perundangan yang berlaku. Kemudian bagi pihak rumah sakit harus juga memberikan penjelasan apakah perawat yang dipekerjakan rumah sakit tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diperbolehkan oleh profesi untuk mempekerjakan perawat tersebut. Apakah rumah sakit atau ruangan tempat si Bapak Tuan T ini dirawat mempunyai standar atau SOP yang jelas, dan harus diperjelas bagaimana hubungan perawat sebagai pemberi praktek asuhan keperawatan di dalam kedudukan rumah sakit terhadap perawat tersebut. Kemudian untuk bagi organisasi profesi juga harus diperhatikan beberapa hal yang memungkinkan perawat untuk melakukan kelalaian. Organisasi apakah sudah mempunyai standar profesi yang jelas dan telah melakukan dan telah memberlakukan bagi anggotanya, dan apakah profesi telah mempunyai aturan hukum yang mengikat anggotanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakan praktek keperawatan di hadapan hukum, moral, dan etika keperawatan. Demikianlah case tanggung jawab tanggung gugat dan cara penyelesaiannya dari saya. Atas perhatiannya, ucapkan